Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Wayam bagi, bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi li ahlil ilmi alla yudhilla nafsahu bitam'i fi ghairi matma'in. Wayam bagi, dan seyogyanya bagi seorang yang mencari ilmu untuk tidak menjadikan dirinya hina dengan sifat tamak pada perkara yang tidak layak untuk ditamai. Wa yataharraza amma fihi mudhillatul ilmi. Dia juga seyogyanya untuk menjaga dirinya dari apa yang itu merupakan atau menyebabkan hinanya ilmu. Wa ahlihi, dan juga hinanya orang-orang ahli ilmu. Wa yakuna mutawadian, dan seyogyanya seorang yang mencari ilmu mempunyai sifat tawadu. Apakah itu sifat tawadu? Wa tawadu'u bainat takabburi wal mudhillati wal iffati. Sifat tawadu adalah sifat di antara takabbur dan juga di antara sifat merendahkan diri ataupun merendahkan dirinya. Itu adalah tawadu. Jadi dia tidak menjadi orang yang takabur, tetapi juga tidak menjadi orang yang menghinakan dirinya sehingga menjadi orang yang hina. Wal iffatu kadzalik. Begitu juga iffah, sifat berhati-hati bahkan dalam perkara halal. Itu namanya iffah. Yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Itu semua diketahui dan dipelajari dalam kitab akhlak. Ansyada Syekhu al-Imamu al-Ajalu Ustad Ruknul Islam al-Ma'ruf bil Adibil Mukhtar. Seorang Syekhul Islam bernama Adibul Mukhtar membacakan syair untuk dirinya. Innat tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Innat tawadu, sesungguhnya sifat tawadu min khisalil murtaqi itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Dan dengan sifat tawadu itu seorang yang bertakwa bisa meningkat martabatnya menjadi orang yang tinggi martabatnya. Wa minal ajaibi ajbuman huwa jahilun fi halihi ahwas sa'idu amsyaqi. Dan sungguh sesuatu yang ajaib, yaitu ajmuman huwa jahilun. Jadi merasa heran ataupun memuliakan orang yang memuliakan dirinya padahal dia itu seorang yang bodoh. Orang yang bodoh fi halihi ahwas sa'idu amsyaqi. Orang yang tidak tahu nasib dirinya, apakah dia nanti akan menjadi orang yang selamat atau orang yang akan celaka, tetapi dia sudah menyombongkan diri. Ini sesuatu yang aneh.
Am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasaffilun, dia itu akan menjadi orang yang hina. Wal kibriya uli rabbina sifatun bihi maksusatun fatujanniban hawattaqi. Sifat kibriya, sifat mengagungkan diri, itu adalah sifat yang hanya dimiliki, dan itu sifat spesifik yang dimiliki oleh Allah, oleh Tuhan kita. Wal kibriya uli rabbina sifatun bihi maksusatun fatujanniban hawattaqi. Sifat takabur adalah sifat yang khusus dimiliki oleh Tuhan kita. Maka jauhilah kita sifat itu dan takutlah untuk mempunyai sifat itu. Jadi takabur itu sifatnya Tuhan. Tidak layak seorang manusia untuk mempunyai sifat takabur itu. Qala Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi. Satu hari Imam Abu Hanifah berkata kepada sahabatnya. Sahabatnya ini murid-muridnya. Orang-orang dulu tuh kalau menyebutkan muridnya itu sering dengan kata-kata sahabatnya, karena murid itu adalah partner untuk belajar. Makanya orang-orang dulu itu kalau punya murid yang alim itu bangganya luar biasa. Jadi karena nanti yang akan menjadi terkenal itu justru murid-muridnya. Abu Hanifah, sebetulnya imam itu banyak sekali. Imam itu tidak hanya 4, tetapi kenapa yang masyhur hanya 4? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, lalu Imam Syafi'i, dan Imam Abu Ahmad bin Hambal. Karena yang mempunyai murid-murid yang luar biasa itu ya imam-imam ini. Imam-imam yang lain mungkin ada yang alimnya luar biasa, tetapi karena dia tidak punya murid, sehingga tidak ada yang memperjuangkan pendapatnya, akhirnya ajaran-ajarannya itu hilang tertelan oleh zaman. Tetapi beda dengan Imam Abu Hanifah ini. Beliau punya 2 murid yang sangat luar biasa, yaitu Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. Imam Syafi'i punya murid Imam Muzani dan lain-lain yang luar biasa ya, sehingga merekalah yang menyebarkan madhab-madhab gurunya itu. Imam Abu Hanifah berkata kepada muridnya, "Adzimu amaimakum wa wasi'u akmamakum." Besarkanlah serbanmu dan lebarkanlah lenganmu. Ini adalah kata-kata kiasan agar orang yang mempunyai ilmu itu memuliakan imamahnya. Inna maqala dzalika li alla yastakhiffa bil ilmi wa ahli. Jadi orang-orang yang merasa bergelut dengan ilmu itu harus menggunakan serban yang besar dan juga lengan yang lebar. Ini pada zaman dulu. Jadi simatul alim, tanda-tanda orang alim pada zaman dulu itu mereka menggunakan serban yang besar lalu lengan yang lebar. Ini untuk mencerminkan penghormatan kepada ilmu. Tujuannya apa? Supaya tidak ilmu itu tidak diremehkan. Wayam bagi li talibil ilmi, dan seyogyanya bagi seorang yang mencari ilmu, ayuhsila kitabal wasiyatil lati katabaha Abu Hanifah li Yusuf ibni Khalid. Seorang yang mencari ilmu seyogyanya mengkaji kitab Al-Wasiyah. Ini kitab yang ditulis oleh Abu Hanifah kepada Yusuf bin Khalid As-Simti. Indar rujui ila ahli, ketika Yusuf bin Khalid As-Simti ini muridnya mau pulang, mau boyong dari pondok, ditulis wasiat ini. Yajidhu man yatlubu. Wa kana ustaduna asy-Syaikh al-Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahu al-Izz ibnu al-Arabi, qaddasallahu ruhahu
Al-Aziza ini, Al-Aziza, kurang jelas tulisannya apa ini. Jadi Ustadz Syekh Burhanul Aimah Ali bin Abi Bakar ini amaroni bi kitabatihi indarruju, meminta saya untuk menulis, ini yang berkata Syekh Imam Burhanuddin. Jadi gurunya mu'alif ini, Syekh ini memerintahkan mu'alif untuk menulis amaroni bi kitabatihi indarruju ila baladi. Wa katabtuhu, dipinta menulis sesuatu, mungkin catatan ya, catatan, atau kalau zaman sekarang itu kan kalau tamat sekolah kan ada pesan-kesan ya, yang ditulis dalam sebuah buku. Ini sebetulnya tradisi yang sudah ada pada zaman Imam Abu Hanifah. Wala butalil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Dan seharusnya bagi seorang guru ataupun mufti itu mempunyai standar ataupun aturan-aturan dalam bermuamalah kepada manusia. Jadi itu ringkasan daripada pasal sebelumnya. Kita lanjutkan dengan menginjak kepada pasal berikutnya, yaitu faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wathabati alaihi. Bab memilih ilmu, memilih guru, memilih sahabat, dan konsisten, komitmen untuk mencari ilmu. Yang bagi li thalibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsan. Seorang yang mencari ilmu, dia harus memilih ilmu yang terbaik baginya. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali. Dia juga seyogyanya memilih ilmu yang dia butuhkan untuk menyempurnakan agamanya. Ini karena memang konteksnya ilmu agama ya. Tapi pada zaman dulu itu memang ilmu itu terutama adalah ilmu agama. Jadi orang yang ingin mendalami ilmu-ilmu lain itu setelah dia betul-betul menguasai ilmu agama. Fil hali. Yang diperlukan ilmu agama, tapi tidak ilmu agama dalam arti ilmu agama semuanya, tapi ilmu-ilmu agama yang diperlukan segera. Fil hali itu dalam waktu segera. Tsumma ma yahtaju ilaihi fil ma'al. Lalu ilmu-ilmu yang diperlukannya usaha. Tetapi dia itu berdosa karena meninggalkan istidlal, meninggalkan menggunakan dalil. Wa yakhtara wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat, yaitu bagaimana seseorang itu ketika mencari ilmu harus tawadhu, tidak boleh takabur. Itu yang terpenting dan inti dari pelajaran kita ataupun kajian kita pada malam hari ini dari kitab Ta'limul Muta'allim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.